kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang BK Karir. Nama saya Aulia Husnul Hatimah. Nama saya Farah Aisyah. Nama saya Redia Putri Andini. Saya Tulus sudah benar. Tonton sampai habis ya. Bingung deh lulus kuliah nanti mau kerja apa ya? Sama bingung nanti nentuin karir ke depannya gimana ya. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti itu, artinya kalian ada di fase school to work transition, yang artinya proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia pekerjaan. Kalian bingung mau nentuin karir kalian ke depannya, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu arti karir? Karir adalah perjalanan hidup seseorang dalam mengelola masa depan, pendidikan, dan pengembangan diri sepanjang hayat. Karir ini lebih luas dari pekerjaan, mencakup identitas, tujuan, dan makna hidup. Nah, Johanisa itu ada karir mencakup perjalanan hidup seseorang dalam konteks pengembangan profesional dan personal. Karir dipengaruhi oleh berbagai faktor internal. Yang pertama itu ada minat, yang kedua nilai-nilai pribadi, yang ketiga itu evaluasi diri. Ada eksternal yaitu peluang yang tersedia, lingkungan sosial, dan yang ketiga itu budaya bersifat individu. Oleh karena itu, karir bersifat naratif yang artinya membentuk sebuah cerita atau identitas yang berkelanjutan di kehidupan seseorang. Nah, ada beberapa tahapan karir. Kalian tahu nggak sih? Nih, aku sebutin. Yang pertama ada growth atau pertumbuhan. Nah, itu berlangsung dari usia 4 sampai 13 tahun. Ini adalah fase awal perkembangan karir individu, dimulai sejak masa kanak-kanak hingga remaja awal. Yang kedua ada exploration atau eksplorasi. Nah, ini dimulai sejak usia 14 sampai 24 tahun. Nah, eksplorasi ini ditandai dengan meningkatnya usaha individu, dewasa dan remaja untuk meningkatkan eksplorasi dirinya tentang pilihan pendidikan dan karir. Nah, selanjutnya atau yang ketiga ada establishment atau pembentukan. Nah, ini dimulai dari usia 25 sampai 44 tahun. Nah, ini merupakan periode ketika individu berusaha menstabilisasi pekerjaannya. Yang keempat, ada maintenance atau pemeliharaan. Ini dimulai sejak usia 45 sampai 65 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya usaha individu untuk mempertahankan apa yang mereka sudah capai dan untuk mempersiapkan perubahan lingkungan pada lingkup pekerjaannya. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada disengagement atau pengunduran diri. Ini dimulai dari usia 65 tahun. Ini merupakan proses pengunduran diri atau menuju proses pensiun. Nah, kalau kalian lagi ada di tahap eksplorasi nih, karena kalian lagi bingung kan mau menentukan karir kalian ke depannya, kalian lagi memikirkan pendidikan atau karir-karir kalian, pekerjaannya ke depannya. Makanya kalian lagi ada di tahap eksplorasi. Selanjutnya, ada model sosial kognitif karir teori. Yang pertama ada interest atau minat karir. Minat terbentuk melalui interaksi antara keyakinan diri terhadap kemampuan dan harapan terhadap hasil dari suatu tindakan. Individu yang meyakini dirinya mampu dan memperkirakan hasil yang positif dari suatu bidang cenderung mengembangkan minat yang lebih kuat pada bidang tersebut. Minat tidak muncul secara acak, melainkan sebagai hasil dari interaksi kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, ada choice atau pilihan karir teman-teman. Minat yang kuat biasanya diterjemahkan ke dalam tujuan dan kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku pilihan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, maupun hambatan struktural. Artinya, meskipun seseorang memiliki minat yang kuat, keputusan aktual dapat berubah segalanya apabila terdapat hambatan atau kurangnya dukungan. Yang ketiga itu ada performance atau kinerja. Setelah individu membuat pilihan kerja, mereka akan menunjukkan performa dalam bidang tersebut. Individu dengan efikasi diri lebih tinggi akan lebih gigih, mampu mengatasi hambatan, dan cenderung mempunyai performa yang lebih baik. Atau sebaliknya, performa negatif tanpa dukungan yang memadai dapat melemahkan efikasi diri dan menghambat perkembangan karir. Nah, perkembangan karir tidak dapat lepas dari interaksi sosial dan dukungan sosial. Dukungan sosial dapat datang dari berbagai sumber. Yang pertama, dari keluarga, khususnya orang tua, yang merupakan lingkungan pertama yang membentuk persepsi anak tentang dunia kerja. Melalui interaksi sehari-hari, anak belajar mengenai nilai-nilai kerja, etos, serta ekspektasi sosial terkait profesi. Dalam teori role modeling, anak-anak cenderung meniru pilihan dan sikap
karir orang tuanya baik sadar maupun tidak sadar. Yang kedua ada teman sebaya. Teman sebaya berfungsi sebagai dukungan, inspirasi, maupun perbandingan sosial. Teman yang memiliki karir aspirasi yang jelas mampu membuat teman yang lainnya untuk membuat masa depan yang jelas. Begitupun sebaliknya, jika teman tersebut tidak memiliki karir yang jelas, maka membuat teman lainnya mengikutinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.